Jumpa lagi dengan Kak Nila di sini dalam channel Sekolah Dasar TV yang akan senantiasa menemani adik-adik semua dalam belajar di rumah. Nah, kali ini Kak Nila akan mengajak adik-adik semua untuk mengikuti pembelajaran materi kelas 2, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita pahami dulu materi apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Dan jangan lupa, siapkan pensil dan buku adik-adik di rumah, duduklah yang manis dan perhatikan baik-baik materi yang akan Kak Nila sampaikan. Materi yang pertama, menentukan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. Materi yang kedua, memahami sifat-sifat benda. Materi yang ketiga, menyelesaikan soal matematika yang berkaitan dengan perkalian. Nah, adik-adik masih ingatkah kalian dengan lagu Berdayung? Sekarang, nyanyikanlah kembali lagu Berdayung bersama temanmu. Namun sebelumnya, berikan tanda lingkaran penuh atau setengah lingkaran sesuai jumlah tepukan pada lagu tersebut ya. Mari kita beri tanda lingkaran penuh atau setengah lingkaran sesuai dengan ketukan pada lagu Berdayung. Bisakah adik-adik membantu Kak Nila untuk menandainya? Oke, mari kita tandai bersama. Masih ingatkah adik-adik di rumah benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Tentunya masih ya. Benda yang digunakan untuk bermain perahu kertas adalah kertas, baskom atau ember, dan air. Di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap? Benda yang bentuknya tetap adalah kertas dan baskom. Maka, kertas dan baskom disebut benda padat. Lalu, benda apa yang bentuknya berubah? Benda yang bentuknya berubah adalah air. Maka, air disebut benda cair. Bagaimana? Sampai di sini, paham adik-adik? Perhatikan alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan mengenai sifat-sifat benda. Ayo lakukan kegiatan berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, kelereng. Yang kedua, air. Yang ketiga, pensil. Keempat, sirup. Kelima, minyak. Keenam, gelas. Ketujuh, botol air mineral. Selanjutnya, lakukan cara kerjanya ya adik-adik. Berikut cara kerjanya. Yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah? Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral, lalu perhatikan bentuknya. Yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah? Yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral dan perhatikan bentuknya. Yang keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah? Yang ketujuh, masukkan sirup ke dalam botol air mineral, lalu perhatikan bentuknya. Kedelapan, pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas, amati apakah bentuknya berubah. Yang kesembilan, masukkan minyak ke dalam botol air mineral.
Perhatikan bentuknya. Yang ke-10, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Setelah kalian melakukan percobaan, isikan pengamatanmu pada tabel berikut. Sudahkah adik-adik di rumah melaksanakan percobaan? Jika sudah, mari kita isi tabel pengamatan berikut ini. Yang pertama, ada kelereng. Apakah bentuknya tetap atau berubah? Ternyata bentuknya tetap. Yang kedua, ada air. Bagaimana bentuk bendanya? Tetap ataukah berubah? Berubah. Yang ketiga, ada pensil. Bentuknya tetap ataukah berubah? Tetap. Yang keempat, ada sirup. Bagaimana bentuknya? Berubah. Yang kelima, ada minyak. Bagaimana bentuk minyak? Apakah tetap ataukah berubah? Ya, benar adik-adik. Minyak berubah. Jadi, dalam tabel pengamatan kalian, kelereng dan pensil termasuk ke dalam benda padat. Sedangkan air, sirup, dan minyak termasuk benda cair. Berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan, apa yang dapat kalian simpulkan adik-adik? Tulislah simpulanmu pada kolom di samping ya. Yang pertama, walaupun dipindahkan tempat, kelereng dan pensil memiliki bentuk yang tetap. Maka, kelereng dan pensil merupakan benda padat. Yang kedua, setelah dipindahkan, air, minyak, dan sirup bentuknya ternyata berubah menyesuaikan tempatnya adik-adik. Maka, air, minyak, dan sirup merupakan benda cair. Ayo membaca. Perhatikan teks percakapan berikut ini ya adik-adik di rumah. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, dari percakapan yang telah adik-adik dengarkan tadi, sekarang bantulah Kak Nila untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Apakah adik-adik bisa menjawab? Ya, betul sekali. Bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas adalah menyerupai gelas. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam botol? Tepat. Bentuk air jika dimasukkan ke dalam botol adalah menyerupai botol. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pula bentuk air jika dimasukkan ke dalam mangkuk? Bentuk air jika dimasukkan ke dalam mangkuk adalah menyerupai mangkuk. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Iya, benda yang sifatnya sama dengan air adalah sirup, minyak goreng, kecap, sabun cair, dan masih banyak lagi contoh lainnya adik-adik.
Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimanakah perkalian yang tepat untuk gambar ini adik-adik? Hitunglah ada berapa banyak kelompok botol. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok adik-adik. Maka kita tuliskan 4. Lalu, hitunglah berapa isi botol pada setiap kelompoknya. Pada setiap kelompok berisi 2 botol, maka dikali 2. Jadi perkaliannya adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. Sekarang, mari kita tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut ini. Soal nomor 1. Ada 3 kelompok gelas. Setiap kelompok berisi 4 gelas. Kalimat perkaliannya adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Pertanyaan nomor 2. Ada 6 kelompok lilin. Setiap kelompok berisi 3 lilin. Kalimat perkaliannya adalah 6 dikali 3 sama dengan 18. Pertanyaan soal yang ketiga. Ada 2 kelompok bola basket. Setiap kelompok berisi 5 bola basket. Kalimat perkaliannya adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Soal berikutnya. Nomor 4. Ada 3 kelompok boneka. Setiap kelompok berisi 3 boneka. Maka kalimat perkaliannya adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Soal yang kelima. Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Nah, tulislah kalimat matematikanya dan tentukan hasilnya. Kalimat matematikanya adalah 4 dikali 7. Sedangkan hasil dari 4 dikali 7 adalah 4 dikali 7 artinya 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 28. Wah, jawaban adik-adik benar semua. Hebat! 100 untuk kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep for watching. Bye-bye.